Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan mengambil manfaat dari niatan kita untuk talabul ilmi pada sebuah hari ini, walaupun sebagai pengganti mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan pagi ini mungkin kita bicarakan tentang sholat yang tidak diterima. Dan sekalian, saya mengawali dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang menjadikan sebuah warning bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun." Kata Rasulullah, akan datang pada manusia satu zaman di mana mereka semua sholat, yusallun, mereka semua sholat, wala yusallun, tapi Allah menganggap mereka tidak sholat. Yang mengatakan ini bukan ramalan tetapi memang sebuah peringatan dari Rasulullah SAW bahwa pada masanya nanti manusia umat Islam ini yang jumlahnya memang semakin banyak, kualitas sholatnya memang makin menurun, sehingga dikatakan tadi yusallun, mereka laksanakan sholat, rutinitas terlaksana, wala yusallun, tapi mereka dianggap oleh Allah tidak sholat, artinya sholatnya tidak diterima. Lebih jauh lagi ada hadis lain riwayat Al-Asbahani yang mengungkapkan kepada kita, mengingatkan bahkan sebuah kondisi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama selama 60 tahun. Ada seorang laki-laki sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Lalu jelaskan salah satu penyebabnya, barangkali orang itu yutimu ruku'ha, menyempurnakan rukuknya, tetapi tidak dengan sujudnya, atau sebaliknya yutimanu sujuda, kemudian dia menyempurnakan sujudnya, wala ruku', tetapi tidak dengan rukuknya. Jadi bayangkan sampai disebutkan angka, ada seseorang yang sholat 60 sana, 60 tahun sholat dia, tapi tidak satu pun dianggap oleh Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu mungkin kita akan coba sampaikan bahwa memang betul ada kondisi-kondisi sholat itu tetap saja ada yang mungkin diterima, ada yang tidak. Sehingga paling tidak kita mengkaji pada sebuah hari ini apa-apa saja yang memungkinkan seseorang itu sholatnya sampai tidak diterima. Yang pertama, dalam kaitan ini yang sangat mungkin menjadi salah satu penyebab adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari sholat itu sendiri. Karena dia tidak memahami ilmu. Kita sama paham bahwa kewajiban kita belajar itu sepanjang zaman, sepanjang masa. Tapi boleh jadi seseorang itu melaksanakan sholat tidak dibekali dengan ilmu, terutama yang pokok dalam sholat itu tentang syarat dan rukun. Kita terus belajar, bahkan ini kita pelajari mungkin sejak SD sejak kecil. Tapi boleh jadi orang dalam prakteknya syarat dan rukun ini tidak diperhatikan lagi. Syarat itu ada dua ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, yang pokok di sini yang kita soroti itu syarat sahnya. Kenapa? Karena bisa jadi orang makin lalai juga dari mulai pengetahuannya, mengingat lagi dulu ketika sekolah mungkin masih
masih ingat-ingat ada ujiannya gitu ya, syarat sah sholat ada 4 dan sebagainya. Tapi boleh jadi dalam prakteknya ini tidak semuanya diperhatikan. Jadi penyebab pertama tidak difahaminya syarat sah dan rukunnya. Akibatnya salah satunya nanti yang jadi sorotan adalah ya dalam praktek sholatnya tidak memperhatikan ada satu hal yang pokok ya dari sekian syarat dan rukun itu yang sangat perlu diperhatikan, itu masalah tumakninah dalam sholat. Ya. Nah ini sehingga ada orang yang kata Rasul sampai diibaratkan dia sholat seperti orang matuk-matuk ayam matuk-matuk padi. Ya, berarti tidak terjadi tumakninah. Iya, orang sholat seperti ini kalau sampai harus diulang lagi. Ya, nanti kita akan coba rinci lagi. Gitu ya. Dan ketiga adalah kan ini saling berhubungan ya, tidak diperhatikannya ya syarat dan rukun, khususnya bagian yang tumakninah, ujung-ujungnya tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya kekhusyuan dalam sholat. Ya, kita coba nanti sedikit ya kita rinci satu persatu. Hadirin sekalian, yang pertama perhatian kita terhadap rukun, syarat dan rukun sholat. Ya, syarat dan terutama syaratnya syarat sah. Iya. Nah, kalau nanti di setiap muslim yang sholat, kalau ditanya juga belum tentu bisa ditanya mengingat lagi gitu. Syarat sahnya sholat apa sih gitu. Kita sudah memenuhi belum gitu. Karena kalau ini saja sudah gugur, ya maka jelas sholatnya tadi termasuk dalam kelompok yang tidak diterima. Nauzubillah. Ya. Dan sekalian paling tidak dari 4 saja ya, dari 4 ya syarat sah sholatnya. Kalau kita mau rujuk pertama, terutama yang awal itu. Yang pertama adalah sholat itu karena dia spesial, ibadah spesial. Dia kita lakukan tiap hari, tapi memang ini ibadah yang spesial. Kenapa? Karena inilah ibadah yang menjadi kunci awal dari penilaian semua ibadah yang kita lakukan. Jadi memang ini spesial, maka perhatian kita harus spesial gitu. Revisi lagi, perbaiki lagi, terus kita lakukan itu. Awwalu ma yuhasabu. Ya, yang pertama nanti dihisab ya fi yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah as-shalah, salat. Kalau salatnya baik ya, maka baik sairu amaluhu, baik seluruh amal-amalnya. Kalau salatnya sudah gugur, sudah jelek, tadi tertolak, maka yang lain juga enggak dianggap sama Allah. Ya. Jadi yang pertama dari syarat sah salat itu yang harus kita pertanyakan lagi lah. Artinya kita coba kaji ulang. Kelihatannya sepele. Pertama adalah masalah suci. Ya, bersih. 2 hal ya. Pertama badannya, yang kemudian yang kedua perangkat salatnya. Ya. Suci badannya dari hadas besar dan kecil tentunya. Nanti tentu berkaitan dengan masalah kalau hadas kecil kan kaitannya dengan wuduknya. Hadas besar kaitannya dengan mandinya. Ya, jadi sebelum melangkah yang mendalam lagi dari sholat, maka pertanyaan pertama adalah, ya sudahkah wudhu kita yang kita lakukan itu dengan benar sehingga betul-betul bisa menghilangkan hadas kecil kita. Kalau dari wudhunya sudah sembarangan, asal gitu, maka tidak mungkin. Itu kan merembet. Yang lainnya sudah sia-sia lah. Ya. Sehingga sampai-sampai ada seorang sahabat di zaman Rasulullah ya, yang sholatnya terlambat gitu. Rasul sudah ada di masjid, dia lakukan sholat. Ya, begitu lihat Rasul dia sudah sholat, Rasul melihat orang itu sholat. Ya, orang itu menemui Rasulullah mengucapkan salam. Ya, Rasul dijawab salamnya, lalu katakan, sahabat ulangi sholatmu. Bahkan nanti sebagai sahabat ulangi wudhu, dari mulai wudhunya suruh ulang. Ya karena engkau belum sholat, kata orang itu. Baik lagi kata Rasul, ulangi sampai 3 kali. Ya salah satu faktor itu diantaranya dari mulai wudhunya saya sudah salah, maka mungkin tertolong. Nah kita sama-sama sudah orang mempraktekkan wudhu itu tadi, makanya sittin. Orang yang umurnya sekian puluh tahun mungkin wudhunya sekian puluh tahun kalau dilaksanakan sholat. Tapi boleh jadi banyak umat Islam yang wudhunya juga sekali lagi tanpa ilmu, sehingga ya sudah sah. Karena dulu juga kita tidak belajarnya dari lihat orang memang.
Ya, sehingga miris kadang-kadang kalau ada di masjid Aliman kayak gini keran, ada beberapa keran, kan orang kecenderungannya kadang-kadang kalau ada kerannya beda-beda gitu, orang milih keran itu yang paling bisa besar gitu. Iya, dari mulai anak-anak kan kayak gitu ya, pengennya yang gede. Padahal nggak menjamin orang yang membuka keran dengan kocoran air yang besar itu bisa benar wudunya kalau tidak baik. Bahkan sebaliknya boleh jadi orang yang padahal kan perintahnya justru wudu itu sesederhana mungkin airnya itu. Iya. Kenapa? Karena dengan air yang kecil, yang sederhana, dia akan lebih teliti bagian mana dari bagian anggota yang wajib dibasuh ketika wudu itu tidak terlewatkan. Tapi dengan keran yang besar, justru gerakannya biasanya malah tidak sempurna. Jadi dari mulai ini dulu gitu, yakinkan bahwa ketika kita sholat memang hadas, terutama hadas kecil karena wudu itu menjadi maka kita harus terus belajar gitu. Apakah wudu kita sudah sesuai? Iya, karena boleh jadi sekali lagi kita selama ini belajarnya belajar dari bukan membaca hadisnya mungkin memang dari dulu kayak ginilah wudu kita gitu biasanya gitu. Nah, kita belajar ulang. Nah, kesempurnaan wudu ini menjadi kunci awal dari diterima atau tidaknya sholat. Ya, karena sekali lagi ini hal yang kelihatannya sepele, tapi karena ini kaitan dengan sholat, jadi tidak sepele. Ya, terutama ini kesalahan besar ketika wudu tadi maksudnya. Orang kalau keran pengen yang besar. Nah, tapi ujungnya sembarangan juga wudunya. Ya. Nah, belum lagi nanti kesempurnaan dari mulai apa? Dari mulai tadi bagian-bagian mana yang dibasuh, mana yang tidak, mana yang lalu tata caranya dan sebagainya. Kita harus terus belajar. Ya. Jadi paling tidak mungkin hal yang mungkin yang sepele saja dari mulai saya juga kadang melihat gitu orang membasuh tangan dari mulai awal, terutama bagian-bagian yang rukun wudu lah, dari mulai rukun wudu ketika membasuh wajah ini kan yang rukunnya pertama dari setelah niat wajahnya. Kalau yang cuci tangan kemudian yang kemudian istinja itu karena bagian sunnah, tetapi itu pun tetap harus kita pelajari lebih dalam. Orang membasuh mana bagian yang disebut wajah, mungkin juga orang kadang-kadang ada yang nggak terbasuh. Bagian yang memang wajah kita anggap wajah itu semuanya harus terbasuh. Boleh jadi orang tadi ambil airnya besar, tetapi tidak sempurna dia basuh wajahnya. Sama ketika tangan juga begitu. Kalau disunnahkan itu bagaimana tangan 3 kali itu, saya juga melihat ada yang masih gantian kanan dan kiri misalnya. Jadi ketika wudu ambil air tangan itu kan 3 kali, jadi kanan kiri. Padahal kan di sunnahnya kanannya 3 kali, demikian pula yang kirinya 3 kali. Tapi karena tadi tanpa ilmu, akhirnya kanan kirinya gantian dan itu pun tidak diperhatikan. Tidak sampai sempurna gitu. Jadi banyak hal kita terus harus belajar gitu Bapak Ibu, kita kaji lagi apakah wudu kita memang sudah benar. Karena ini jadi gerbang awal. Syarat sah yang awal sekali di sini gitu. Syarat sahnya nanti di sini. Karena banyak orang menyepelekan, sudah biasa, akhirnya tidak dia koreksi, tidak revisi lagi, sudah benar wudunya. Sama ketika mengusap kepala, karena memang di ayatnya kan tentang wamsahu biru'usikum. Orang memang akan walaupun nanti sisi fikih memang berbeda gitu wamsahu biru'usikum. Paling tidak difahami betul gitu. Ini landasan ayatnya. Kemudian dalam prakteknya memang nanti ada perbedaan. Tetapi kita minimal paham dulu perintah ayatnya seperti apa. Dalam prakteknya kalaupun ada perbedaan, mana yang boleh ditolerir, mana yang tidak. Karena menarik hadirin sekalian, bunyi ayat yang dari Al-Maidah masalah kaitan dengan mengusap kepala itu ayatnya jelas kalau nanti kita baca wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu usap biru'usikum. Nah, kata-kata bi itu nanti diartikan, ada yang bilang sebagian gitu biasanya Imam Syafi'i mengatakan sebagian. Ru'usikum itu kepala. Nah, kita kan fokusnya kadang-kadang di rambut, sebagian kita di rambut, padahal di ayatnya jelas yang disebut adalah ru'sun itu kepala.
Jadi saya mendapati udah waktu lama ada sebuah kelompok Islam. Ya kalau kita pernah ada tarekat gitu ya, saya kaget juga. Semua anggota ya tarekat itu selalu kepalanya dibotakin gitu. Pokoknya kalau masuk kelompok itu wajib botak. Jadi panjang sedikit dibotakin. Saya kaget juga, penasaran juga. Itu ada salah satu mushola di daerah proyek Bekasi ya, daerah mushola. Itu di situ tarekat. Ada pokoknya kelompok itu botak semua. Saya ujungnya penasaran, tanya juga, kenapa sih kalau di mushola ini banyak hampir jamaahnya semuanya botakin gitu, apa ada masalah atau apa? Ternyata tadi dari salah pemahaman terhadap terlalu terlek memahami ayat ini tentang wamsahu bi ru'usikum. Karena ayatnya menyebutkan usaplah kepalamu, maka kata si pemimpin kelompok itu mengatakan, kan yang disuruh usap ketika wudhu, dia pengen sempurna wudhunya, pengen ngikutin ayat, tapi nggak lihat konteks dalam penjelasan hadis dan sebagainya. Kan yang disuruh itu mengusap kepala, betul, dalam ayatnya itu wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Tapi dalam prakteknya Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu, karena harus kepala, kan katanya kalau ada rambutnya berarti kan kepalanya nggak keusap. Nah, di pemahaman yang simpel. Akhirnya dia udah dibotakin terus biar atau ketika dia wudhu katanya kepalanya bisa diusap. Ya, padahal sekali lagi kalaulah kita sekarang ini kalau sederhana saja dalam keseharian, kata-kata roksun itu kepala. Kalau hari ini kita dengan ada rambut lalu dibilang pegang kepala, ya, pegang kepala kan otomatis ya anak kecil disuruh pegang kepala kan yang dipegang ada bagian rambutnya itu sudah mencukupi. Iya. Tapi karena pemahaman itu memang ada terlek dari ayat seperti itu, wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu, kata kelompok itu mengatakan, oleh itu kalau ada rambut kan jadi tidak tercapai nih tujuan ayat ini gitu. Saya juga ya Allah, sampai ada pemahaman seperti itu. Saking pengennya gitu melaksanakan. Tapi dalam prakteknya kan tidak seperti itu. Ini hal yang pokok betul. Kaji lagi bagaimana tata cara wudhu kita sampai nanti terakhir kaki. Pas kaki juga begitu. Ya. Kaki kan 3 kali sama seperti tangan tadi. Ada yang tadi gantian kanan kiri kaki itu karena pakai kran. Ya, jadi mengandalkan kran aja. Ya, jadi kanan kiri kayak orang joget gini gantian gitu. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang masih seperti itu, coba nih ngaji ulang. Makanya wajar nih kalau di beberapa masjid kita juga harus kaji lagi. Apakah tempat kita ini sudah ideal gitu. Di beberapa masjid itu di tempat wudhu disediakan kayak tempat duduk gitu ya. Ada tempat duduk sehingga orang wudhunya sambil duduk. Itu juga saya apa sih manfaatnya? Terasa memang bagi orang-orang yang sulit menundukkan tubuh ketika mencuci kaki. Kalau duduk gitu jadi kakinya bisa dia basuh. Kalau enggak kan nanti yang mengandalkan keran saja tadi atau pakai gayung disiram-siram doang gitu. Padahal akhirnya nggak tercapai gitu. Karena contohnya kalau memang ketika membasuh kaki ada peran serta tangan ya untuk mencuci dan itu nanti sempurnakan. Nah, hal-hal kecil kayak gini berjalan sekian tahun banyak orang Islam memang nggak peduli gitu. Ya. Airnya banyak tapi ternyata nggak sempurna, itu banyak kejadian. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini terus mau belajar. Nah, boros lagi kan. Padahal disuruhnya kan sederhana kan kamu dalam wudhu. Sederhana dalam wudhu itu lebih baik tentunya. Ya. Nah, ada syarat, kemudian ada rukun. Ya. Kalau syarat sesuatu yang harus kita penuhi sebelum pelaksanaan ibadah itu, sebelum sholat kita apa saja harus dipersiapkan. Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan dalam praktek ibadahnya, dalam pelaksanaan ibadah. Ya, rukun sholat juga sama, orang ulama berbeda pendapat tentang ya berapa jumlahnya dan mana, tapi ada yang pokoknya gitu, yang memang sepakat semua. Ya, yang sepakat adalah rukun sholat itu dimulai dari takbiratul awalnya adalah takbiratul ihram, diakhiri dengan dari niat, lalu takbiratul ihram, lalu terakhirnya salam. Definisi sholat kan gitu, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Tapi tentu karena semua amal itu tergantung niatnya, ada niat di sana. Niat itu, jadi gini, dari jumlah
Ya, ada mengatakan 13 gitu ya kalau beberapa pandangan. Syarat rukun salat yang 13. Ada juga sampai. Jadi kan ada sisipan-sisipan yang dianggap penting. Jadi gini hadirin sekalian. Nah, bicara masa tadi karena memang diawali dari niat, berarti ini yang harus kita luruskan di awal. Jadi dari syarat rukun salat itu ada 3 bagian ya. Jadi 3 bagian. Rukun salat dibagi 3 bagian. Yang pertama ada rukun qalbiyah, rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun salat ada yang qalbiyah, amalan hati, ada yang qauliyah, amalan lisan, ada yang fi'liyah, amalan yang sifatnya zahir, amalan yang sifatnya gerakan. Kita coba gitu satu-satu. Dan harus kita bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Kenapa agak jadi perhatian? Selama ini kan kita ya udah laksanakan saja tanpa kita ini rukun bukan gitu, ini sunnah dan sebagainya. Ya, kenapa ini penting? Karena kalau yang rukun terlewatkan kan nggak sah sholatnya. Ya, kalau yang sunnah masih bisa, tapi yang rukun ini ya, jadi kita perhatian khusus. Jadi rukun itu ada rukun qalbiyah, rukun yang amalannya amalan hati, ada rukun fi'liyah yang harus diucapkan, ada yang fi'liyah ya, ada yang qalbiyah, ada yang fi'liyah. Di antara yang 3 ini hadirin sekalian, yang rukun qalbiyah, rukun yang amalan hati hanya 1, yaitu niat. Ya. Jadi rukun yang qalbiyah itu hanya 1, yaitu niat. Ya, kalau kita baca Imam Syafi'i juga sama. Kalau kita baca dalam kitab Imam Syafi'i bahwa kapan niat itu dihitung dan dinilai sama Allah. Niat itu kata Imam, ya nanti kita baca lagi lah gitu ya. Niat itu ketika tadi kan amalan sholat ada takbir, ketika kita takbir yang pertama. Jadi takbir pertama itu istimewa betul dan ini menjadi gerbang yang utama yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi ada orang yang serampangan takbir utamanya gitu, ada juga yang berlebihan. Jadi kalau orang pernah ngelihat orang sholat diulang-ulang gitu, Allah berhenti lagi tuh. Allah. Kalau ditanya kenapa kayak gitu? Saking pengennya khusyuk ketika takbiratul ihram. Satu sisi alasannya itu betul gitu. Takbiratul ihram jadi penentu. Ya, tetapi tidak juga prakteknya juga nggak harus begitu sampai saking pengen khusyuknya diulang-ulang. Justru orang ini menunjukkan dia syak, dia dalam keraguan. Ada setan di sana yang ikut. Ya, jadi tidak harus diulang-ulang gitu. Justru yang penting justru sebelum melaksanakan takbir itu coba hubungkan hati kita betul dengan Allah. Sehingga kita akan mengatakan Allah. Ini kan tiga hal yang langsung itu. Ada qalbiyahnya, hatinya di sana terungkap niatnya, lisannya mengucapkan takbir karena takbir yang pertama itu yang masuk rukun, takbiratul ihram itu rukun ucapan takbirnya, yang takbir yang lainnya kan sunnah sifatnya. Ya. Lalu tangannya ya, bergerak. Ada fi'liyahnya di sana. Tapi ingat Allah tuh menilai orang sholatnya dari situ dulu gitu. Ya, ketika takbir yang diniatkan itu yang dinilai. Ucapan sebelum takbir bukan bagian dari sholat. Ya, walaupun memang makanya sebagai ulama kenapa alasan pakai usolli itu ya, usolli itu lafadz yang dilisankan gitu, yang di lisan berarti kan memang kalau niat kan amalan qalbiyah, tapi yang dinilai sama Allah bukan yang di lisannya. Ya, walaupun lisan mengucapkan fardhu lillahi ta'ala, tetapi Allah yang nilai, yang tahu apa yang dalam hatinya, bukan yang di lisan. Ya. Kan kalau yang biasa kan ujungnya fardhu lillahi ta'ala. Betul, memang harus begitu salat itu fardhu lillahi. Niat salat itu harus karena Allah. Tetapi yang Allah lihat adalah sebenarnya buat siapa dia salat. Yang itu yang terlintas di dalam hatinya. Ya. Dan itu ketika takbiratul ihram dia akan ungkapkan dia salat buat siapa. Karena ini jadi penentu. Karena kan jelas fasholli li rabbika, kata Allah salat itu salatlah kamu apa? Li rabbika, semata-mata untuk Allah. Makanya nanti pro dan kontra dan sekalian. Kalau salat jamaah sudah jelas lah gitu. Ya terutama kaitan dengan salat sunnah gitu. Ada orang ditanya dan ini unik juga.
Saya ketemu ada seorang pedagang di pasar. Terkenal betul pedagang ini. Kalau jam-jam dia buka dari pagi, tapi ada jam tertentu ya dia sementara tidak melayani. Kenapa? Alasannya lagi sholat duha. Bagus kan? Lalu ngobrol saya. Pokoknya tiap hari saya selama saya dagang itu duha saya nggak pernah lewat. Saya bilang, wah alhamdulillah bagus betul. Duhanya nggak pernah lewat. Rajin pokoknya. Kaitan karena saya dagang dan saya merasakan berkah betul kata dagang saya laku nih. Karena memang duha itu kan selalu dikaitkan dengan masalah kemudahan rezeki gitu. Saya bilang niat Bapak ngapain sholat duha? Iya biar rezeki saya lancar. Saya bilang, ya dan dia betul, dia laksanakan duha itu nggak pernah lepas itu. Tetapi ketika tiba waktu zuhur, azan zuhur ini kata dia bilang, saya ini lagi, iya kita sholat. Aduh ini lagi rame nih, lagi ribut. Duhanya dia nggak pernah lepas, tapi ternyata yang wajibnya dia lalaikan gitu waktu. Ya dia tetap sholat ya. Nantilah kalau udah agak sepian warung gitu. Masya Allah, ini ada pola begitu. Kenapa? Karena memang dia tidak ikat gitu. Betul mungkin kaitannya dengan janji Allah ya. Walaupun ini diperdebatkan juga apakah betul duha itu kaitannya dengan. Tapi kalau sudah jadi niat utama bahwa ngapain sih Bapak sholat biar rezekinya lancar. Kata-kata ini jebakan nanti. Ya, jebakan. Kenapa? Ya. Fasol lidah. Salat itu betul-betul. Kalaupun ada rezeki lancar, bahasanya bonus lah gitu. Jangan jadi tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, nanti orang mikir, saya udah duha tiap ada lagi orang, saya udah duha tiap hari kok kayaknya rezekinya seret-seret aja gitu. Karena yang dia pikirin itunya. Ya. Sama lah gitu. Orang kalau jadi gini kena masalah, pas kita banyak masalah kan ada orang, wah yuk kita dekati dengan salat. Betul, dekati Allah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Pas kita banyak masalah akhirnya semangat salat itu meningkat, tahajudnya rajin akhirnya. Iya, dengan tadi sekarang saya lagi banyak masalah makanya saya salat tahajud. Begitu masalahnya selesai juga tahajudnya. Ini jadi tantangan bagi kita sekalian. Sama nih kita kalau lagi sholat berjamaah. Jadi gini, kenapa Rasulullah itu memang banyak mencontohkan untuk sholat sunnah itu sholat sunnah banyaknya di rumah. Walaupun kan rumah Rasul memang berdampingan dengan masjid gitu ya. Rasul terutama yang ba'diyah, ya termasuk yang qabliyah subuh Rasul juga lakukan di rumahnya. Ya, maka kalau di zaman Rasul itu ketika Bilal mau qomat itu ketika Rasul hadir, karena Rasul sudah sholat sunnah di rumahnya, lalu Bilal hadir baru qomat. Ya. Nah sholat ba'diyah untuk yang rawatib juga demikian. Rasul dalam beberapa disebutkan fi baitihi, di rumahnya. Kenapa? Karena itu lebih terjaga keikhlasannya. Tapi bagi kita nanti begitu, kenapa kita lakukan this? Karena kan boleh jadi begitu kita pengen ngikuti gitu ya. Setelah kita sholat wajib zuhur misalnya, nanti di rumah deh. Begitu di rumah urusannya banyak. Ya kadang ketemu anak atau apa macam-macam lah gitu. Akhirnya nggak jadi juga kita sholat sunnah. Ya udah kita laksanakan di masjid gitu. Ya, tapi memang sekali lagi itulah. Atau ada lagi ketika dilihat orang banyak dia sholat sunnah gitu, tapi ketika sendirian sholatnya sendiri enggak lakukan. Ya ini jadi tantangan. Makanya betul ya. Niat itu dari sekian rukun, perhatikan ketika niat, perhatikan ketika takbiratul ihram, sambungkan kita langsung dengan Allah. Karena di sana kunci nanti kekhusyuan juga di sana. Kita kan nggak bisa khusyuk sepanjang sholat gitu ya. Nah, boleh jadi kunci awalnya minimal kita nyambung awal deh dalam takbiratul ihram. Kapan lagi? Ketika takbiratul ihram lalu kita sholat. Setan kan nggak udah kan ngingetin yang kita nggak ingat tuh dari mulai berdiri kita. Makanya ada ruku, sebelum ruku ada takbir lagi. Walaupun ini sunnah, takbirnya sunnah, tetapi sebuah pengingat gitu, nyambung lagi dengan Allah. Maka ucapannya Allahu Akbar. Ingat loh, Allah Maha Besar, diingetin lagi gitu. Jadi takbir di antara gerakan-gerakan itu sekaligus mengingatkan kepada kita fasholli li rabbik. Tadi ingat kamu tuh sholat tuh buat siapa gitu. Kalimat sholat itu kan yang terbanyak kita ucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, sambil difahami betul.
Oh Allah Maha Besar, tujuan utama saya Allah, sholat saya buat Allah gitu. Diingatkan betul. Ya, jangan sampai nanti menyimpang melenceng. Ya, jadi itu rukun yang qalbiyah, rukun yang hati, kaitannya dengan niat. Lalu yang qauliyah, rukun yang sifatnya ucapan, itu pun sedikit. Ya, rukun yang qauliyah. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Ya. Yang kedua, setelah takbiratul ihram apa yang maksud rukun apa, Bapak Ibu? Yang rukun salat nih, yang ucapan setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan rukun ya, harus kita ucapkan. Yang apa? Selanjutnya apa? Yang rukun yang diucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu kan kalau bacaan iftitahnya apa? Iftitahnya sunnah. Tetapi Al-Fatihah itu kan rukun. Maka, nah ini. Itu rukunnya apa? Qauliyah. Rukunnya ucapan. Nah, ini buat ibu-ibu terutama nih, ibu-ibu yang sholatnya di rumah. Karena Al-Fatihah itu ucapan, rukunnya ucapan, maka memang harus ada yang diucapkan, tidak di dalam hati maksudnya. Ya. Jadi kalau termasuk kita ketika bapak-bapak ketika sholat sunnah ya, Al-Fatihah itu kan rukun sholat yang memang qauliyah, dia diucapkan. Jadi ada minimal gerak bibir gitu. Nah, mengucapkan berarti ada gerak bibir ya. Kita nggak tertutup aja gitu, nggak diam. Ibu-ibu yang sholat di rumah juga begitu. Ya kalau ibu lagi sholat di rumah, ya bapak sholat sendiri minimal terdengar oleh telinga sendiri. Satu dari tata caranya. Ada orang yang dari ketika sholat mulutnya tertutup diam aja gitu. Oh, kenapa ditanya dalam hati semua gitu. Padahal terutama kalau yang surat segala macam itu yang sunnah, yang Al-Fatihah gitu. Ya pengennya khusyuk gitu malah ngantuk. Apalagi matanya merem ya udah. Nah kita coba nanti. Minimal tadi pahami bahwa Al-Fatihah itu rukun yang qauliyah, rukun yang bagian lisan kita. Ada gerakan bibir. Kalau ibu-ibu di rumah, ya bisa nanti minimal terdengar oleh sendiri Al-Fatihahnya itu. Satu. Yang kedua dari sisi kualitas. Kita terus belajar bahwa kadang Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, kualitasnya tingkatkan. Bacaannya. Jadi sekian kalau kita belum bisa sempurna dalam bacaan sholat, minimal Al-Fatihahnya lah gitu. Terus kita perbaiki. Lanjutnya apa? Pemahaman. Karena Al-Fatihah ke dalam sholat adalah dialog kita dengan Allah. Lewat Al-Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Dari mulai kita baca Alhamdulillahirabbil, itu ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab kita. Hambaku sedang memujiku, dan itu dibanggakan kita di hadapan para malaikat. Ya, perhatikan, hambaku sedang memujiku. Kalau kita baca Al-Fatihah dengan baik. Makanya tadi tidak terburu-buru. Makanya heran kalau ada orang yang sholat, terutama sholat sunnah ya, atau mungkin juga sholat wajib yang sendirian gitu, itu ngebutnya bukan main gitu. Kalau kita ngukur sekarang nggak ngukur di luar, ini Al-Fatihahnya dibaca nggak sih gitu, atau saking pandainya, saking pinternya gitu, jadi bisa singkat selesai gitu Al-Fatihahnya sekian. Kita yang kadang-kadang ya kalau saya lihat ada seorang orang sholat ngebut tuh, kita mau baca Al-Fatihah, kita coba ikutin ngebutnya gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah ruku duluan gitu. Kan boleh jadi karena tanpa ilmu, atau orang jangan-jangan karena saking hebatnya gitu ya, saking sudah hafalnya Al-Fatihah jadi singkat gitu. Tapi tidak, kan perintahnya tadi, makanya nanti ada iringan tumakninah itu jadi sebuah bagian rukun sholat. Ya, yang qauliyah, yang ucapan itu kan ya tadi takbiratul ihram lalu Al-Fatihah. Perbaiki kualitasnya, bacaannya, kemudian ya tidak kalah penting adalah ya maknanya. Secara makna coba kita ini lagi. Boleh jadi ini akan menambah kekhusyuan kita. Ya, lisan kita mengucapkan, hati kita coba memahamkan itu. Nah, ini penting. Dari sekian ayat Quran minimal Al-Fatihah deh. Gitu. Jangan sampai nanti ada kondisi sudah usia kita. Makanya tadi sampai Rasul sampai sini Siti 60 tahun sholat nggak diterima.
Pas anaknya nanya gitu, anak ataupun cucu nanya, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa sih? Sebentar ya. Nanti lihat dulu gitu dia. Kita harus. Al-Fatihah bacaan kita, kalau sampai kita ditanya makna saja kita harus lihat dulu Quran, harus lihat dulu. Ya, bahasanya tadi malu kita dengan usia. Ya, betul, Al-Fatihah minimal kita pahami maknanya. Ya, lebih jauh lagi. Rukun yang qauliyah setelah Al-Fatihah apa, Pak? Kalau surat sifatnya sunnah gitu ya. Dia bukan rukun, dia sunnah. Ya, yang qauliyah, Bu, yang ucapan. Apa? Terakhir langsung ke belakang tuh. Yang qauliyah itu setelah Al-Fatihah, yang rukunnya itu tasyahud. Bacaan tasyahud dan tasyahudnya tasyahud akhir. Jadi kalau yang qauliyah sedikit ya. Tasyahud akhir itu rukun. Kalau Al-Fatihah tadi dialog kita dengan Allah, gitu ya, dialog kita dengan Allah. Kalau tasyahud akhir, bacaan tasyahud itu rekaman dialog Allah dengan Rasulullah SAW. Pahami makna itu. Ya. Kan nanti ada dia assalamualaikum. Allah kan ketika Islam itu menyambut Rasul dengan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan wahai, ya, salam bagimu wahai nabi. Nabi menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Rasul tuh nggak hanya memikirkan diri sendiri, dikasih salam sama Allah, maka Rasul menjawabnya salam juga untuk kami, bukan hanya saya sendirian. Wa ala ibadillahi salihin, dan semua hamba-hambamu yang salih. Bayangkan itu, terekam betul gitu bahwa ini adalah dialog Rasulullah dengan Allah ketika Islam itu diabadikan dalam bacaan tasyahud kita. Tapi kalau ini nggak pernah kita dalami, nggak pernah maknanya, nggak hilang saja maknanya. Makanya betul, salat itu mi'rajnya seorang mukmin, mi'rajul mukminin. Terasa betul dialog kita dengan Allah, harus menjadi dialog kita dengan Allah. Ya, jadi ini penting, pahami betul tasyahud kita. Ya, jadi Al-Fatihah ujungnya tasyahud. Karena ini rukun dalam salat tasyahud akhir, coba maknanya kita dalami lagi, kita pahami lagi. Ya, ini penting karena ini sekali lagi kaitan dengan diterima atau tidaknya. Kaitan, kalau hanya sekedar sah dan tidak sah ya sudah selesai. Sekedar menggugurkan kewajiban ya sudah, sholat biasa saja kita, nggak pernah meningkat. Ya, yang terakhir yang qauliyah satu lagi kan salam. Ucapan salam yang pertama itu rukun. Ya, dan juga difahami. Nah, saya mungkin lebih kepada bagaimana rukun yang sifatnya fi'liyah, rukun yang gerakan, ya, dari mulai berdiri, ya. Nah, ini semua setiap berdiri lalu ruku lalu sujud, karena hadis tadi mengungkapkan orang yang ya 60 tahun itu sholatnya nggak diterima. Salah satu sebabnya kan kata Rasulullah, boleh jadi dia menyempurnakan rukunya tapi pas sujud nggak sempurna, atau sebaliknya sujudnya sempurna kata Rasulullah tapi ternyata rukunya nggak sempurna. Kenapa? Faktor terpenting dalam sholat kesempurnaan itu tercapainya tumakninah dalam sholat. Makanya sebagian ulama menyamasukkan tumakninah itu sebagai rukun sholat. Ruku, gerakan rukunya, iya, gerakan rukunya sendiri adalah rukun. Harus difahami betul gimana cara yang baik, yang benarnya. Harus lurus gitu. Jadi tumakninah itu kan minimal gerakannya betul sempurna, rukunya lurusnya. Sampai kalau dites pakai gelas ditaruh di punggung kita itu nggak jatuh gitu sampai begitu. Kecuali ada masalah fisiologis, masalah fisik ya. Tapi kalau memang sempurnakan. Letak tangan, letakkan di lututnya, tidak di bawah lutut gitu, sempurna. Ya. Lalu lurus. Jadi jangan sampai nanti. Nah ini yang banyak terjadi karena sholatnya ngebut. Sebelum lurus itu sudah mantul lagi gitu. Nah itu yang diistilah sama Rasulullah, sholat seperti ayam matuk-matuk padi, terutama sholat sunnah gitu. Iya. Nah sebagian ada yang masalah, yang wajib kayak gitu juga gitu. Makanya yusalluna wa la yusallun. Mereka sholat tapi dianggap nggak sholat gitu. Sayang betul. Ya, nah ini kita perhatikan betul. Ya, sempurna ruku kita, sempurna sujud kita, tata caranya seperti apa.
Ya, jadi tidak hanya sekedar fikihnya, tetapi memang pada sisi-sisi ya filosofi sholat memang sangat banyak nanti Bapak sekalian. Nah ini penting. Oleh karena itu dari sekalian kita coba ya pada sisi tumakninah ini betul-betul kita jadikan prioritas perhatian betul gitu. Ya, tumakninah itu artinya diam sejenak. Ya, tumakninah itu diam sejenak. Jadi ketika ruku ada tadi minimal ketika ruku minimal terbaca, kalaupun subhana rabbiyal azim minimal sekali gitu. Itu sudah dianggap tumakninah. Tapi kan nggak ingin kita jangan kalau kaitan rezeki pengennya yang maksimal, pas ibadah milihnya yang minimal gitu ya. Kan curangnya kita begitu, kalau urusan rezeki pengennya yang maksimal, begitu ibadah ambilnya yang minimal gitu. Betul minimal tumakninah itu ketika kita ruku ucapan subhana rabbiyal azim sekali. Tapi ya minimalis terus gitu ya, lagi tren minimalis sekarang. Ibadah ambilnya yang maksimal gitu. Kan pas mastata'tum sekuat kemampuan kamu gitu. Ya sekuat kemampuan, jadi ambil yang harusnya yang kita bisa lakukan. Ya mastata'tum kita ya semaksimal kemampuan kita lakukan yang terbaik. Ya rukuknya sempurnakan, sujudnya sempurnakan, karena boleh jadi orang banyak yang gugur di situ. Ya, ruku dan sujudnya nggak sempurna, makanya tadi ditolak. Alhamdulillah. Jadi ada ruku, lalu sujud, kita perhatian betul gitu. Berdiri juga betul, bangkit dari ruku harus yakin tegak betul, baru dia sujud, jangan sampai nanti mantul lagi tadi gitu. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua punya semangat belajar terus menerus deh, perbaiki kualitas sholat kita. Ya jangan sampai nanti ketika ada hadis yang tadi jadi warning bagi kita itu, oh jangan sampai nanti betul saya bahasa kira-kira saya diterima nggak ya sholatnya. Walaupun itu menimbulkan sebuah semangat, saya harus belajar lagi gitu, mengkoreksi lagi sholat saya sudah sesuai belum. Karena semua sama kalau bicara hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Kita tidak melihat Rasul sholat, maka kita belajar betul bagaimana hadis-hadisnya, bagaimana para ulama menjelaskannya. Bagaimana tata sholat? Yakinkan bahwa yang sudah kita lakukan itu betul sesuai dengan yang sudah Rasul lakukan. Dengan cara gimana? Tadi ilmu. Kenapa? Karena peringatan dari Allah ini sebagai penutup ya. Sekalian, surat Al-Isra ayat 36 jadi pegangan bagi saya, bagi hadirin sekalian. Ini peringatan yang keras. Kalau kita baca rangkaian surat Al-Isra itu yang dari 30-an, itu rangkaiannya tentang larangan-larangan hal yang besar. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Tapi salah satu ayat itu rangkaian dengan dosa, jangan membunuh. Itu kan dosa-dosa besar. Tapi ternyata masuk ada sebuah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ayat 36-nya. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini larangan, berarti kan rangkaiannya dengan dosa-dosa besar. Jadi jangan berzina, jangan membunuh, itu dosa-dosa yang dilarang di surat Al-Isra. Ayat 36-nya Allah menyebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti, melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati dan akal kamu akan dimintai tanggung jawab sama Allah. Berarti ini larangannya larangan keras gitu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Berarti kalaupun kita mengikuti harus berdasarkan ilmu, ya bukan berdasarkan ikut-ikutan. Nah kita makanya kesempatan belajar itu begitu, memperbaiki dan nggak ada salahnya gitu. Jangan kan kita gitu, para ulama-ulama besar pun terus belajar. Boleh jadi yang dia katakan hari ini dia koreksi di masa depan kan hasil belajarnya. Saya juga begitu, saya terus belajar. Bapak Ibu terus belajar sehingga apa? Yang saya lakukan hari ini boleh jadi kita perbaiki di masa yang akan datang dan memang akan semakin baik insyaallah. Nah ini jadi mungkin dari hal yang kelihatan sepele, sederhana tadi kita coba koreksi lagi. Ya sehingga apa? Ya dari sekian rukun itu yang kita fokuskan tadi pada sisi tumakninahnya, mulai dari takbiratul ihram. Niatnya juga dengan tenang ya sampai nanti ucapan salam kita. Di sanalah kunci kekhusyuan tercapai. Ya, kunci khusyuk tercapai nanti di sana.
Kenapa? Nanti kaitannya dengan kan bagaimana? Mungkin orang bagaimana tumaninah? Nanti kaitannya dengan hal yang lain. Kalau buat bapak-bapak, karena memang ada perintah untuk sholat jamaah di masjid, kita terikat dengan waktu. Tapi ini pun boleh jadi sebagian kita juga mungkin ya mengakhirkan sholat. Nah, ibu-ibu yang sholatnya di rumah, ini kadang-kadang nanti jadi tantangan nih. Ya, nunda akhirnya sholat zuhurnya 2:30 gitu. Kalau sudah sholat sudah lalai dari waktu, nggak mungkin tercapai tumaninah, apalagi juga kekhusyuan. Maka penting nih poin terakhir itu ya, kita ikhtiarkan betul sholat kita memang di awal waktu buat bapak-bapak berjamaah, karena di sana kunci awal tercapainya tumaninah. Ibu-ibu juga walaupun di rumah tetap usahakan agar di awal waktu, karena itu adalah kemuliaan dan ya fadilah atau keutamaan ibadah. Salah satu yang pertama itu as-shalatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Ikhtiarkan betul. Ibu-ibu walaupun sholat di rumah, usahakan betul tetap mengiringi azan yang di masjid gitu, nggak jauh dari itulah. Jangan sampai nanti ungkapannya pas lagi ngobrol di gang gitu, terdengar azan, ngobrol nih di gang, terdengar azan asar, ibu komennya begini, udah asar lagi ya, perasaan baru zuhur. Ya wajar aja ngomong begitu, zuhurnya 2:30 gitu. Makanya ngomongnya begitu, bukan gara-gara terasa waktunya cepat. Dia ngomong, udah asar lagi, perasaan baru zuhur, zuhurnya 2:30. Iya. Dan kita sangat yakin orang kalau sudah sholatnya terlambat, kalau sudah terlambat melaksanakan sholatnya, sulit bisa tercapai tumaninah, sulit bisa tercapai khusyuan. Yang dia lakukan apa? Yang penting sholat, yang penting kewajiban dilaksanakan. Oh, boleh jadi kalau secara fikih ya sah-sah saja gitu. Tapi masa kita mau ngambil yang begitu sih minimal. Jangan-jangan itu yang termasuk fawailul lil musallin ya. Salat tapi ternyata masih dimasuk kategori yang neraka naudzubillah. Karena dia lalaikan ya. Nah, mudah-mudahan dengan bahasan singkat ini tetap ada manfaat yang bisa kita ambil ya, sehingga kita punya tantangan ya, menyempurnakan sholat kita dari sisi ilmunya, dari sisi banyak hal. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, insyaallah. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Karena ada yang sujud jidar doang tuh sama. Hidung nggak kena, apa hidung kita tekan itu kali. Baik ya, kaitan dengan masalah kesempurnaan sujud tadi. Sujud itu kan kesempurnaan sujud ya. Kesempurnaan sujud itu ketika kita paling tidak dari berdiri ataupun dari duduk, lalu kita sujud. Nah, sujud itu kan mengenal ada 7 anggota sujud yang harus memang betul-betul ini tumaninahnya ya. Sempurna itu ketika 7 anggota sujud. 7 itu yang pertama adalah ini kening, jidat bahasanya ya, kening kita. Kemudian 2 telapak tangan, lalu lutut dengan jari kaki. Ya, jari kaki semaksimal mungkin bisa. Kalau yang kena asam urat ya udah mungkin nggak bisa ditekuk gitu. Tapi kalau masih bisa sempurna ditekuk, harus ditekuk gitu. Si jari kakinya ya. Jari kaki usahakan bisa ditekuk. Tapi kalau ada masalah kan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah ikhtiarkan jari kaki, jadi ya sampai terangkat gitu. Ada orang kan gitu juga, makanya saking sholatnya ngebut, begitu sujud, saya lihat kakinya ngangkat gitu. Kalau anak kecil sih nggak masalah, ini sudah tua gitu ya, kakinya ngangkat gitu. Begitu sujud kakinya ngangkat, langsung duduk lagi, mantul tadi gitu, kepalanya mantul betul. Jadi memang membal gitu ya. Tapi kalau dari 7 tadi, memang hidung tidak termasuk. Ya, tapi memang sempurnakan. Tadi maksudnya tadi kalau di hadis sempurnakan itu dengan nempel dari jidat dan hidung. Tapi kalaupun karena kan tadi di yang 7 anggota sujud terutama ya, yang utamanya 7 anggota sujud. Nah, kemudian yang ini hidung, nanti berpendapat bis. Arti ketika tidak menempel pun bukan bagian yang harus ya. Tapi kalau ingin sempurna sebagaimana contohnya, memang jidat dengan hidung gitu ya, nempel ke tempat sujud. Insyaallah nanti kita. Tapi yang penting tadi sempurna betul. Sempurna itu berarti sampai lurus. Bahkan tadi
walaupun tadi kita sholat jamaah ya tidak rapat gitu ya. Ada lagi yang seperti ya tadi sampai disindir seperti anjing ya. Sikutnya saya karena sering ngajarin anak-anak, memang kecenderungan anak-anak gitu kalau sujud itu tangan sampai ke sikut tuh nempelnya tuh. Sampai disindir sama Rasulullah, jangan sujud kayak gerakan anjing gitu. Sikutnya nggak diangkat, sikut terangkat. Lalu kalau dari samping kelihatan, bahasanya keteknya sampai kalau mungkin kelihatan gitu. Tapi juga nggak, kalau saya jamaah ada jangan sampai nanti menzalimi sebelah gitu ya. Ya jangan sampai menzalimi sebelah. Ya minimal kita paham betul ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sering juga dalam kajian, laki-laki dan perempuan prinsip dasar gerakan sholat itu nggak dibeda-bedakan. Ada orang suka kalau laki-laki begini, perempuan begini. Kan contohnya sama Rasulullah. Nggak pernah disarankan kalau laki-laki mengikuti contoh Rasul, kalau perempuan mengikuti Aisyah gitu. Nggak gitu kan, Aisyah juga ngikut Rasul. Jadi kalau ada yang mengajarkan kalau laki-laki begini, perempuan begini, termasuk dia mengangkat tangan, kan ada suka bedakan nih. Jadi jangan pakai perasaan gitu, pantas nggak pantas. Kadang-kadang begitu. Kalau laki-laki begini, perempuan mah nggak pantas, diginiin aja gitu, enggak. Jangan sampai bicaranya pantas nggak pantas kalau sholat itu. Ya, jadi laki perempuan yang sama gitu, gerakan sholat itu sama. Jangan sampai nanti ada alasan perasaan gitu ya. Kalau laki sudah terbuka, kalau perempuan mah harus rapat gitu karena kayaknya nggak pantas, enggak. Sama karena contohnya kan sama Rasulullah, ya gitu ya. Kecuali ada keterangan khusus, oh kalau perempuan seperti ini, kalau ada keterangan khusus dari Rasul, ya. Tapi ternyata Rasul nggak ada. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar sempurnakan ya gerakan sholat kita. Rukuknya lurus, sujud juga sudah benar, insyaallah. Sempurna, insyaallah. Allah alam bisawab. Cukup ya, insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dan mudah-mudahan sekali lagi kita punya semangat terus talabul ilmi dengan kondisi bagaimanapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.